Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan agama dan perkembangan moral peserta didik. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan nilai-nilai moral dan agama. Nah, perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan bersikap, bertingkah laku, dan bertindak. Nah, nilai moral dan agama sangat berperan dalam pembentukan perilaku. Sehingga pembentukan pribadi anak akan membaur sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga diperlukan dengan persyaratan tertentu dan pengawasan serta pemeliharaan yang terus-menerus. Nah, teman-teman, mengapa sih perkembangan moral dan agama penting bagi anak usia dini? Nah, karena nilai moral dan agama sangat berperan dalam membentuk perilaku anak sehingga anak mampu berinteraksi dan bersikap sesuai pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan moral sangat penting diajarkan kepada anak usia dini, terutama di masa sekarang, di mana pengaruh teman atau media sosial sangat besar. Yang pertama itu keluarga. Upaya yang mayoritas dilakukan oleh orang tua dalam mengembangkan nilai moral religius anak yaitu dengan pendidikan melalui teladan, memberikan pendidikan kepada anak di lembaga PAUD, proses pembelajaran di rumah, mengajak anak terlibat aktivitas keagamaan, memberikan nasihat, pembiasaan, memberikan pujian dan hadiah, serta memfasilitasi sarana belajar anak. Selanjutnya, orang tua lakukan kepada anak yaitu memberikan hukuman dan mengantar anak ke Taman Pengajian Al-Quran atau TPA, merupakan upaya sebagian besar yang dilakukan oleh orang tua dalam mengembangkan nilai moral religius anak. Selain pemberian hukuman dan mengantarkan anak ke TPA, sebagian orang tua juga mengembangkan moral religius anak mereka dengan memberikan pengawasan terhadap berbagai macam aktivitas yang anak mereka lakukan. Selanjutnya, pendidikan melalui metode bercerita juga merupakan upaya yang dilakukan orang tua dalam mengembangkan moral religius anak mereka. Selanjutnya itu yang kedua ada pendidikan. Pendidikan juga merupakan pengaruh penting bagi anak untuk meningkatkan nilai agama dan moral. Dimana ketika kita sudah belajar mengenai agama dan moral dimulai dari sekolah TK, kita diajarkan untuk berdoa sebelum beraktivitas, berbuat baik dan sopan, dan selalu beribadah. Begitupun selanjutnya pada jenjang sekolah SD dan kita dimana di sana akan lebih diajarkan secara detail sopan dan selalu beribadah. Begitupun selanjutnya pada jenjang sekolah SD dan kita dimana di sana akan lebih diajarkan secara detail mengenai agama dan sikap moral yang baik. Begitupun dengan jenjang-jenjang sekolah berikutnya, sehingga kita ke perguruan tinggi pun akan tetap ada pendidikan moral dan agama. Yang ketiga itu teman sebaya. Lingkungan tempat kita beraktivitas, tempat kita tinggal dapat mempengaruhi nilai agama dan moral kita. Seperti kita berteman dengan orang yang memiliki nilai agama yang baik, maka kita juga akan mendapatkan ilmu dan dapat mengikuti perlakuan baik mereka. Namun begitu juga sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang kurang akan nilai agama dan moralnya, maka kita juga akan terpengaruh dengan nilai-nilai buruknya. Yang keempat itu ada media massa. Sekarang teknologi dan zaman juga semakin canggih. Bahkan anak SD sekarang sudah memiliki handphone. Dari penggunaan elektronik, seorang anak juga dapat terpengaruhi nilai agama dan moralnya. Seperti yang sekarang banyak tersebar di media massa mengenai kekerasan dan tindakan yang tidak baik, maka anak-anak dapat mengikuti perilaku buruk tersebut. Namun jika orang tua dan anak itu sendiri mampu membatasi dan memilah yang baik dan benar di sosial media, maka dia dapat meningkatkan nilai agama dan moralnya melalui handphone. Dapat kita contohkan seperti melihat pidato agama, cara-cara bersosialisasi yang baik, dan lain-lainnya. Cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Ada banyak perilaku yang baik bisa diajarkan kepada anak, dari perilaku baik secara agama atau moral yang dipakai di masyarakat. Yang pertama, menanamkan nilai moral dan agama kepada anak usia dini. Yang pertama, berikan contoh kepada anak.
Langkah pertama adalah memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Anda bisa memberi contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang kedua, memulai dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, anak biasanya akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengekal. Karena mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, misalnya mencuci piring sendiri setelah makan. Anda juga bisa memberikan contoh membaca doa sebelum dan sesudah makan, yang merupakan kebiasaan sederhana. Yang ketiga merupakan menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil sebagaimana orang dewasa. Karena itu memberikan saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya dengan membacakan cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat baik, serta menghibur anak jika mereka sedang sedih dengan nasihat. Yang keempat, ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak, karena itu perlu untuk membuat lingkungan pertemanan yang mendukung. Sebaiknya hindarkan anak dengan teman yang memiliki tabiat kurang baik, dan ajak anak-anak ke tempat yang memiliki kebiasaan baik. Yang kelima, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu, karena anak tidak melakukan nasihat yang Anda berikan. Biasanya Anda akan kesal jika anak agak sulit menerima kebiasaan dan nasihat yang Anda berikan, atau masih enggan melakukan kebiasaan yang Anda praktekkan. Jangan menyerah dan kesal. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah strategis pendidikan nilai moral agama. Yang pertama adalah memantapkan pelaksanaan pendidikan agama. Maksudnya adalah kita sebagai pengajar harus bisa memantapkan pelaksanaan pendidikan agama. Pendidikan agama sangat penting bagi kehidupan. Peserta didik bisa melaksanakan atau mengamalkan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sholat 5 waktu, bersedekah, dan melakukan amal baik lainnya. Yang kedua adalah pendidikan agama dapat menghasilkan perbaikan moral yang harus diubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Model pengajaran agama kepada peserta didik sangat berpengaruh dalam pengajaran. Yang ketiga adalah pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat integrat, melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Dengan adanya pendekatan antara peserta didik dan pengajar, akan lebih mudah mengajarkan pendidikan moral agama kepada peserta didik yang meningkatkan kedisiplinan dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah pendidikan moral harus melibatkan seluruh guru. Setiap guru atau pengajar harus bisa menguasai pendidikan, termasuk pendidikan moral, karena peserta didik akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh pengajar. Pendidikan moral sangat penting bagi peserta didik. Yang kelima adalah pendidikan moral harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak, dan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan adanya kerjasama antara pengajar dan peserta didik, mengajarkan pendidikan moral akan lebih mudah. Yang terakhir adalah pendidikan moral harus menggunakan setiap kesempatan dalam berbagai sarana, termasuk teknologi modern. Setiap pengajar harus bisa menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk mengajarkan pendidikan moral. Salah satunya pada ponsel yang bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah 3 tahapan dalam pendidikan moral. Yang pertama adalah conventional reasoning, yang maksudnya individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral yang dikendalikan oleh hadiah atau reward dan hukum eksternal. Yang kedua adalah penalaran konvensional atau conventional reasoning. Pada tingkatan ini, individu mematuhi beberapa standar tertentu, tapi standar tersebut merupakan standar orang lain. Yang ketiga adalah penalaran post-konvensional. Pada tingkatan ini, seseorang lebih memperhatikan komitmen pada prinsip yang lebih tinggi dari perilaku yang dituntun oleh aturan sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.